Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan saya Olive Stefani Purba dari kelompok 3 akan mempresentasikan cerita tentang mobilitas sosial di kehidupan keluarga saya. Di sini saya mengambil cerita dari bau saya. Bau saya mengalami mobilitas vertikal turun. Dulunya bau saya bekerja dan mendapat jabatan menjadi ketua di tempat yang bernama Projo. Ia sudah lama bekerja di sana. Ia selama bekerja jarang memikirkan kesehatannya dan malah memikirkan orang lain. Karena ia tidak memikirkan kesehatannya, ia jatuh stroke. Akibat bau saya sakit stroke, bau saya memilih mundur dari pekerjaan. Karena tidak dapat menghandle pekerjaan tersebut, dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa pikirkanlah kesehatan tubuh kita. Ketika kita sudah memikirkan kesehatan tubuh diri kita sendiri, barulah kita memikirkan orang lain. Sekian hasil dari cerita saya. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Guys, mau tampil atau Ade? Saya Bu. Nah, memang, ayo silakan. Nah, ini keren tadi ada kata-katanya yang paling anti-miss dengarnya, tapi nggak apa-apa. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu, perubahan hidupku dan keluargaku. Yang sebagai objek di sini saya. Gracia Siregar adalah seorang murid di sekolah SD Nusantara. Sebelumnya ia adalah seorang murid yang kurang pandai. Namun karena dia ingin masuk sekolah favorit di daerahnya, dia belajar dengan tekun dan pantang semangat. Hingga dia mendapat banyak prestasi, sehingga dia dapat diterima di sekolah favorit tersebut. Dari cerita singkat tersebut, kita dapat tahu bahwa cerita tersebut adalah cerita mobilitas sosial vertikal naik. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita terus belajar dengan tekun dan jangan patah semangat. Dan faktor yang paling penting dari cerita tersebut adalah kita harus ada keinginan untuk mau berubah menjadi lebih baik. Oke, kasih aplaus dulu untuk Grace. Itu cerita dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sama-sama. Ade? Ayo. Nah, pagi teman-teman. Pagi. Saya Ade Prayoga dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas individu saya. Saya mengambil cerita dari keluarga saya, yaitu ayah saya. Ayah saya ini awalnya adalah seorang kepala rumah tangga yang memulai kehidupannya dari nol, mulai dari membangun rumah sendiri hingga membuat pekerjaannya sendiri. Setelah dia mendapat pekerjaannya, dia menjadi seorang penjahit. Karena ayah saya merasa ekonominya kurang mapan, dia menabung dan membuka usaha bengkel. Setelah membuka usaha bengkel, dia terus rajin menabung sehingga dia membuka sebuah ladang. Dari ladang itu dia mendapatkan banyak penghasilan yang cukup untuk keluarga saya. Sehingga ekonominya berkembang lumayan pesat, sehingga dikenal oleh beberapa orang. Jadi cerita ini termasuk mobilitas sosial vertikal naik ke atas. Dari cerita saya, faktor tekad dan pantang menyerah serta ingin berubah dapat mengubah nasib hidup kita. Pesan moralnya itu tetap berusaha dan pantang menyerah dalam kehidupan. Walaupun jalan yang dijalani pahit akan memiliki akhir yang manis. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kasih aplaus. Oke, nanti ketua kelas dikumpulkan ya. Ini latihannya nanti setelah selesai pembelajaran. Oke, jadi dari beberapa kisah cerita, nah ada tadi Olive, ada Grace, ada Ade, ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalian sudah paham tentang materi mobilitas sosial. Nah, jadi siapa yang ingin menyimpulkan aku pembelajaran kita hari ini? Ayo. Sudah bisa? Nah, siapa? Kalau nggak Ibu tunjuk nih. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu mobilitas sosial? Ini biasanya agak-agak sudah ada di kepala, tetapi tidak bisa dikeluarkan. Oke, silakan Marwa. Selalu gini, ayo. Silakan. Menurut kamu apa itu mobilitas sosial?
sosial itu adalah perubahan status seseorang, baik naik maupun turun. Ada satu lagi ya, ada horizontal. Oke, jadi itu yang pengertian. Lalu pertanyaan berikutnya, berarti ada berapa jenis mobilitas sosial? 3. Kan? Mobilitas vertikal naik, mobilitas vertikal turun, mobilitas horizontal. Nah, sebenarnya ada dua. Cuman vertikal itu dibagi dua. Oke, siapa yang bisa menyebutkan contoh vertikal naik? Oke, ulang. Seorang murid yang karena dia rajin belajar, giat belajar, dia diangkat menjadi ketua kelas. Oke, giat belajar di murid biasa jadi ketua kelas. Yang turun. Oke. Silakan. Seorang pengusaha mengalami kebangkrutan karena usahanya gagal. Oke, ada yang mengalami kebangkrutan. Jamila jatuh miskin lagi. Yang horizontal. Oke, kata Marwa, guru SD dipindah ke SD yang lain. Oke, nah, lalu pertanyaannya, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan mobilitas sosial? Faktor keinginan. Faktor keinginan, apa lagi? Ekonomi. Apa saja ini jarang ini bercerita apa tuh? Faktor lingkungan, iya benar, lingkungan juga mempengaruhi ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk si ya, tadi ada faktor apa lagi Nak? Situasi politik juga bisa mempengaruhi. Ya? Inflasi. Inflasi boleh. Apalagi ada? Ada? Nah, dari sekian banyak tadi kasus, lalu ada pengalaman pribadi, nilai sosial apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita ini? Marwa? Jangan pantang menyerah. Ada lagi? Jika Oke. Memiliki tekad yang kuat. Oke, terima kasih ya. Selalu Ibu mau bilang Grace biar beda ya. Kristi. Ya. Selalu memiliki tekad yang kuat. Anggun. Berusaha dan bekerja keras. Berusaha dan bekerja keras. Ulala. jika ada kemauan, maka ada hasil. Ya, jika ada kemauan maka akan ada hasil. Ya, jadi sebenarnya kita harus terbuka ya terhadap hal-hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jika ada masalah maka kita harus cari solusi, bukan memperkeruh masalah. Ya. Jadi kita akan lihat itulah materi kita ya. Nah, ini dia ya materinya ya. Nah, sudah kamu simpulkan tadi ada pengertian lalu bentuk. Sudah kamu sebutkan semua ada